Jadi RD itu apa kalian nyebutnya gear. Ini ada dua jenis RD. Ini beda generasi, beda jenis, jadi ini beda semua. Selisih harganya pun jauh. Yang ini turni yang biasa banget dipakai umumnya 6 speed turni TZ. Nah 6 speed ini bisa dipakai untuk 7, 8, 9 speed juga tanpa ada masalah. Tapi perlu diperhatikan, ini non shadow dan yang ini adalah shadow. Perbedaannya shadow dan non shadow adalah ini. Kalau kalian lihat dari samping, tuh, posisi dudukan dengan posisi puli itu bedanya jaraknya lumayan jauh. Jadi kalau kalian mau ganti, misalnya shifter kalian pakai Alivio, terus serinya dilihat juga, serinya ada di sini, ada di situ. Kalau ini M3100 seri terbaru, nah itu dia sudah shadow, jadi nggak bisa kalau shifter kalian non shadow nggak bisa pakai yang shadow, kalau yang shadow nggak bisa pakai yang non shadow. Terus puli ada bagian-bagiannya dulu. Nah kalau ini namanya bearing. Terus kita tahu soal fungsional, jadi kalian nggak usah kaget kalau ini ceknya itu miring, karena semuanya juga miring. Nah ini semuanya baru. Posisi guide pulley dan tension pulley ini nggak selalu lurus tuh, dan lihatnya agak bengkok gitu. Yang ini juga jadi posisinya nggak lurus kayak gini. Terus ini kalau Shimano dia emang kayak begini tuh, dia posisinya nggak fix. Ini bukan buat apa-apa, tapi supaya dia ada toleransi kalau rantainya nggak lurus. Jadi dia otomatis auto align, ngikuti rantai. Nih, tuh. Jadi kalau rantainya geser sedikit, dia tetap bisa muter. Terus, apa sih fungsinya ini sebenarnya? Ya fungsinya itu buat merubah posisi rantai sih intinya, untuk di gear di belakang. Jadi kalian bisa pakai gear 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, terus fungsinya ini beda-beda antara gear di atas sama di bawah, itu beda. Ini namanya gate pulley, gate pulley, pulley guide atau pemandu, atau centurion pulley tengah, centurion pulley. Dan ini tension pulley untuk tegangan rantai. Nah jadi kalian kalau setting itu sebenarnya cuman mastiin posisi ini pas dengan gear awal kalian. Posisi pulley ini pas dengan gear sprocket awal kalian. Kalau misalnya posisinya itu harus lurus ke atas. Nah kalau misalnya nggak lurus, kalian bisa setting. Di sini ada dua baut. Ada tulisannya huruf H dan L. Nah huruf H dan L ini buat setting. Oke, yang kelihatan yang ini nih. Kalian bisa lihat ini bautnya nyentuh. Nah sebenarnya ini untuk settingan. Jadi kalau kalian perlu posisinya lebih keluar, posisi cek ini lebih keluar, kalian tinggal kendorin ini. Tuh. Jadi ini namanya limit screw, baut batas. Nah, kalau kalian rantainya dari kecil sering melompat keluar, dari yang paling kecil ya, dari yang paling kecil sering melompat keluar. Nah itu karena limit screw-nya salah. Jadi kalian harus nyamain ini, posisi nolnya. Kalian harus lepas dulu kabelnya, lepas rantainya, terus kalian samain. Posisi gear ini
dengan posisi puli itu harus sama. Posisi gear paling kecil dengan pulinya itu harus sama. Nah, kalau kalian miring atau kurang ke dalam, kalian bisa kencengin lagi. Oke, maka dia akan geser. Kelihatan ya? Kelihatan nggak pergeserannya? Nah, ini dasarnya banget. Kalau kalian ganti RD, kalian wajib setting limit. Kalau kalian ganti RD, wajib setting limit. Nah, ini adalah limit paling bawah yang di gear kecil. Nah, untuk yang gear besar, pakai limitnya yang di bawah. L, low. Di gear rendah untuk buat nanjak. Nah, itu beraduknya adalah nanti ketika kalian lihat ini dudukan ini. Ketika dia di gigi atas, ini kan posisinya ditarik nih RD-nya. Terus, nah, kalian bakal ngeliat ini beraduk. Tuh. Kelihatannya beraduk ya. Tuh. Nah, ini beraduk. Jadi kalau kalian nggak nyampe ke gigi atas, kalian pencet shifternya pun udah keras, kalian wajib setting posisi ini. Nah, ke kiri itu untuk menambah range, jarak. Jadi kalau sprocketnya tebel, mesti ditambahin jaraknya. Nah, ini kalian lihat sendiri jaraknya nambah. Tuh, jadi makin jauh. Makin jauh jaraknya. Jadi kalau kalian sampai di gigi terbesar, yang ukurannya paling besar, ternyata dia rantingnya jatuh ke dalam roda. Nah, kalian wajib ini setting. Tuh. Wajib setting ini. Caranya sama. Kalian itu harus mastiin gigi ini, supaya kalian shiftingnya halus, kalian harus mastiin gigi ini dari awal ini pas dengan gigi yang paling kecil. Nah, kalau kalian ganti ke gigi paling besar, ini pas dengan gigi yang paling besar. Gigi yang ini ya, gear ini harus pas dengan gigi yang paling besar. Nah, itu pertama. Jadi kalau kalian udah bisa ganti sampai ke atas, pas semua, berarti settingannya udah lumayan bagus. Untuk selanjutnya, ada baut satu lagi. Bukan baut, ini namanya tensioner, tempat kalian masukin kabel sini, terus kencengin di sini kan. Ini. Nah, ini sebenarnya settingan paling utama di RD, di gear. Jadi kalian itu harus kalau kalian udah punya sepeda terus ternyata tiba-tiba shiftingnya nggak pas nih, tiba-tiba ngelompat atau yang nggak lancar lah gitu perpindahan giginya. Kalian harus cek pertama kabelnya. Kabel itu kan ada kabel luar sama kabel dalam tuh. Nah, apakah kabelnya nyangkut, kabel luarnya, atau karena ada yang putus. Karena kabel itu kan dari lilitan serat kawat baja. Kawat baja ukuran 0, sekian milimeter dililit. Nah, ada yang putus satu, maka itu mengurangi fleksibilitas kabelnya sendiri. Jadi dia nggak bisa narik sesuai kabel umumnya atau yang barunya. Nah, kalian kalau ketemu masalah kayak gitu tiba-tiba nggak bisa shift, kalian lihat lagi dari belakang. Nah, posisi ini kalian ganti ke yang paling besar gearnya. Nah, posisi ini lurus enggak? Nah, normalnya begini. Normalnya begini. Jadi posisi puli itu emang agak ke dalam sini. Ini pulley tension. Nah, jadi pulley tension ini fungsinya buat tegangan rantai kalian. Nah, kalau rantai kalian terlalu kendor, terlalu pendek, dia pulley ini bakal ketarik kayak begini. Kalau rantai kalian terlalu panjang, dia bakal begini. Terus dia beradu nanti. Di sini, sini, nah itu beradu rantainya. Beradu ketemu yang ini sama yang ini.
bakal beradu. Terus kalau dia nggak lurus juga, ini kalau terlalu miring rantainya juga bakal lompat-lompat. Nah, yang paling penting itu adjuster ini. Kalau kalian ketemu masalahnya dia nggak bisa dari kecil, nggak bisa naik ke atas kayak yang paling gede, kalian harus kendorin ini. Kendorin itu putar ke kiri ya. Ini kan sistemnya sama kayak baut nih, ada dratnya. Kita lihat. Ada drat dan per. Ini. Sistemnya sama kayak baut. Jadi dia ini ngebantu untuk narik. Untuk narik kabel kalian yang di dalam, yang posisi kabel dalam shifter. Nah, dia ngebantu narik. Nah, kalau kalian nggak bisa naik, itu artinya begitu shifter dipencet, nah itu kan karena kalian tarikannya nggak cukup atau kurang tegang kabelnya. Jadi gigi kalian itu nggak bisa pindah. Nah, jadi kalian perlu kencengin ini. Kalau dari kodenya begini, gampangnya. Kalau kalian dari awal nggak bisa naik, itu karena kaliannya masih kendor banget, kabelnya itu masih kendor banget. Jadi kalian nggak apa-apa banyakin ini. Sampai 1, 2, 3, kan keras 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya itu kendor banget. Jadi kalian harus banyak kencenginnya. Nah, terus kenceng. Udah kenceng, kalian bisa naik tek 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 sampai ke atas. Ternyata turunnya delay. Nah, kalian harus kendorin. Kalian lihat posisi delaynya di mana. Kalau delaynya dari atas, berarti kalian kekencengan banget. Kalian banyakin. 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kalian perhatiin. Semakin dia delaynya ke gigi yang paling kecil, misalnya dari gede ke kecil, ke sebelahnya yang kecil lagi. Nah, makin dia ke kecil delaynya, itu artinya ketegangannya sedikit terlalu tegang. Jadi perlu diputarnya makin dikit. Nah, sekali, 2 kali. Nah, karena ini partnya sangat sensitif sekali. Sekali, 2 kali. Nah, itu udah cukup. Biasanya udah pas lah settingannya. Jadi kalian wajib cek lagi naiknya. Kalau masih delay, kalian kencengin lagi. 1. Nah, kalau kalian udah posisinya udah dikit, itu kalian nggak perlu banyak putar-putarnya. Sekali, 2 kali aja udah cukup. Sekali, 2 kali aja udah cukup. Terus kalau kalian di gigi kecil, di gigi besar, di gigi besarnya masih juga delay, tapi jalannya dari bawah ke atasnya udah mulai lancar. Kalian harus cek ini jarak centurion pulley. Gate pulley-nya ini nggak bisa jauh dari gigi terkecil sprocketnya. Jaraknya itu jarak tertentu. Nggak bisa jauh dari sprocketnya ya, paling sekitar 1 cm atau 2 cm dari sprocketnya. Nah, kalau kalian jauh, itu kalian bisa bantu kendorin dengan pakai ini. Nah, ini untuk tension. Ini baut tension namanya. Nah, ini kalau rantai kalian kepanjangan atau jarak pulinya jauh, tuh, kalian harus setting ini. Posisi ini, nanti dia makin lama bakal makin naik. Dia beradunya di sini. Dan kalau kalian ada anting, nah antingnya itu nahannya di sini. Anting RD-nya. Nah, jadi kalian harus kendorin kalau dia kejauhan. Nah, kalau dia terlalu dekat, jadi di gigi besarnya dia beradu, kalian tambahin posisinya. Kalian wajib tambahin posisi ini. Nah. Tuh. Gitu aja. Yang paling vital itu adalah ini. Tension adjuster. Ini yang paling vital. Jadi kalau kalian udah punya sepeda ternyata kesulitan naiknya, silahkan cek ini atau cek tensionnya. Biasanya karena rantainya aus juga jadi makin kendor, itu juga sangat berpengaruh ke shifting. Oke, itu aja untuk hari ini. Besok
kita belajar tentang RD, besok kita belajar tentang FD untuk yang depan. Biasanya buat 2 speed, 3 speed. Oke. Ayo kita langsung praktekkan saja. Jadi ini kondisi sepedanya, kabelnya udah rusak. Ada bagian yang putus dan tekuk di tengah, jadi itu kita wajib ganti. Sebelumnya ayo kita uji coba dulu, kita cek permasalahannya. Ada kendala di gigi paling besar kurang pas, dan ketika turunnya delay. Ayo langsung kita ganti aja kabel dalamnya. Ini salah satu bagian penting juga. Setelah semua kabelnya udah disiapkan, kalian wajib reset barrel adjusternya ke 0 semua. Dan juga barrel adjuster yang di RD harus 0 semua. 0 maksudnya itu mentokin ke kanan. Nggak bisa naik guys, jadi kabelnya ini terlalu kendor. Jadi kita perlu putar barrel adjusternya ke kiri banyak banget, karena di gigi paling kecil dia nggak naik sama sekali. Masih kurang kencang kabelnya, jadi kita putar lagi. Masalah yang sama masih ada ya, di gigi paling besarnya lompat-lompat. Nah, itu karena limitnya kurang lebar, jadi perlu kita setting. Dan ketika turunnya ternyata delay, jadi terlalu kencang, terlalu banyak motornya. Jadi kita putar lagi ke kanan sedikit aja, karena delaynya dari tengah. Cek naik lagi, oke, cek delay ke bawahnya lagi, masih delay, saya putar lagi. Lihat posisi guide pulley-nya di gigi kecil itu cukup jauh, jadi kemungkinan inilah penyebab delaynya. Karena tadi di gigi besarnya lompat, jadi kita harus set baut yang L nya, kita longgarin, putar ke kiri untuk menambah jarak. Udah oke guys, di gigi besar udah nggak masalah, udah nggak lompat-lompat lagi. Dia masih delay itu ya.
seperti yang saya perkirakan tadi, kemungkinan karena jarak pulingnya terlalu jauh dari sprocket kecil. Jadi kita adjust jaraknya. Kita kendorin supaya jaraknya lebih dekat. Ya sip, nggak ada kendala, naik turun oke, semuanya pas, gak ada yang lompat-lompat, kita selesaikan.